penjelasan tentang hari ini pergerakan ISG. Terlebih dahulu, apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Oke, Pak Kevin sudah konfirmasi dan suara saya jelas. Untuk saat ini, kami akan membahas tentang pergerakan ISG kemarin, Bapak Ibu. Ini kita lihat dulu di PowerPoint. Oke, Power Focus pagi hari Kamis tanggal 15 ini tahun 2017. Nah, kemarin IHSG bergerak menguat Bapak Ibu, 10 sektor ini semua menguat termasuk aneka industri yang paling tinggi menguatnya di 3,35% di level 1529. Lalu juga properti juga menguat 2%, 2,13% di 489 dan juga ada beberapa juga yang terakhir itu yang paling menguat juga nomor 3 adalah sektor finance di 1,63%, menguatnya di level 936. Nah, untuk perdagangan kemarin juga ini memang di luar prediksi ya, karena biasanya saya pikir IHSG akan menguat terbatas, namun pada perdagangan kemarin IHSG menguat cukup tinggi di 1,49% atau naik 85 poin di level 5.792. Nah, indikasinya adalah untuk hari ini ada beberapa berita. Yang pertama yaitu rencana kenaikan The Fed yang akan dilakukan pada hari ini yang memungkinkan adanya pergerakan ISG akan kembali turun. Namun juga yang kedua adalah data domestik yaitu balance of trade dan juga ekspor impor dari BPS yang rencananya hari ini juga tanggal 11 maksud saya jam 11 pagi yang ada mengindikasikan juga ada pola sentimen positif. Namun saya memperhatikan dari chart eh, IHSG sendiri sudah menembus area resisten, Bapak Ibu. Ini area resisten terkuatnya itu di 5.735. Nah, sekarang harga level di 5.792 dan memang saya pikir ada potensi pelaku pasar akan taking profit juga mengindikasikan nanti dengan ada taking profit akan rentan IHSG akan melemah. Jadi saya memperkirakan untuk perdagangan hari ini dikarenakan ada sentimen The Fed maupun juga dari domestik yaitu balance of trade dan juga dari secara teknikal, saya memperkirakan IHSG akan bergerak cenderung melemah dan bergeraknya itu di kisaran 5.735 level supportnya dan juga level resistennya 5.820. Dan bila mana walaupun saya melihat ya Bapak Ibu ini dari indikator stokastik sudah ada penguatan dari zona oversold menuju zona overbought dan memang kita lihat kemarin juga GSG juga apa terpotong, maksudnya stokastik juga memotong dari golden cross, namun ada sisi penguatan, namun saya memperhatikan ini penguatan cukup tinggi kemarin sehingga saya melihat akan adanya penurunan pada hari ini. Oke, lebih lanjut lagi saya akan perbesar. Nah, untuk perdagangan kemarin juga Hang Seng juga kemarin menguat Bapak Ibu di 25.000 naik 0,09%, begitu juga Dow Jones juga naik 0,22% di level 21.374, lalu juga EIDO menguat 1,51% di level 27,33. Sedangkan untuk Nikkei dan FTSE kemarin melemah, Bapak Ibu melemah terbatas. Lalu juga kita perhatikan gold kemarin juga melemah juga 0,50% di level 1260. Lalu yang terakhir, maaf maksud saya ada yang selanjutnya adalah oil yang turun lagi, Bapak Ibu turun di minus 3,722% di level 44,73 per barel. Ini juga mengindikasikan masih ada produksi minyak di Amerika, oil gas yang sudah tinggi. Begitu juga perselisihan antara di Arab, Bapak Ibu, yaitu dengan Qatar, dan juga ini mengindikasikan masih adanya pola penurunan oil dan ini membuat
IHSG juga mempunyai ada sentimen negatif dari oil karena kan juga beberapa sektor mining atau energi ini bisa dalam arti bisa bergerak terbatas pada perdagangan hari ini dan cenderung melemah. Ini juga dibuat hati-hati untuk Bapak Ibu yang mempunyai saham-saham yang bergerak di sektor energi. Lalu coal kembali lagi melemah, namun ini melemah terbatas di minus 0,50% di 79,15 levelnya. Sedangkan CPO, nah untuk CPO sendiri selama 2 hari berturut-turut saya perhatikan ini menguat Bapak Ibu di 4,23% di level 2.561. Yang pertama adalah memang ini musiman karena memang musiman di bulan Juni Juli dan memang sudah efek El Nino sudah keluar dan memang ekspor dari Malaysia kemarin saya mendapat kabar juga cukup tinggi di bulan Juni ini dan juga apa harga CPO ini membuat ini menguat pada perdagangan kemarin. Lalu kita juga perhatikan USD terhadap dolar, maksud saya dolar terhadap rupiah kemarin melemah 0,10% di level 13.277. Bila mana nanti The Fed akan merealisasikan 25 BPS nanti kenaikan, ini mengindikasikan nanti USD juga akan bergerak rally untuk menguat pada perdagangan hari ini. Lalu lanjut untuk news hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sektoral, yaitu mining. Kementerian SDM salah satunya kemarin memberikan informasi bahwa akan menaikkan DMO. DMO itu adalah domestic market obligasi. Tahun ini minimal jadi 107 juta, naik dari 90,5 juta atau 19,22%. Kenaikan ini di latar belakangnya oleh beberapa proyek ketenaga listrikan yang masuk dalam proyek 35.000 megawatt. Nah, untuk saya prediksi untuk sektoral mining ini masih dalam tahap uptrend Bapak Ibu, dikarenakan memang dari dalam negeri sendiri pemerintah sedang menggalak-galakan proyek 35.000 megawatt. Nah, dari pemerintah sendiri yang menggalakkan itu memang harus ada sumber daya alam atau sumber daya alamnya yaitu batu bara. Nah, untuk batu bara sendiri memang belakangan ini juga komoditasnya juga cukup menguat, yang dulunya sempat dari 45, 54 sekarang sampai 79 dan 80. Ini membuat porsi untuk perusahaan yang bergerak di mining ini cukup besar pendapatannya dikarenakan memang secara di lokal ada permintaan yang begitu banyak dari Kementerian SDM, salah satunya dia menaikkan DMO yang biasanya tahun 2016 kemarin itu hanya 90,5 juta ton. Jadi di mana si perusahaan mining ini hanya memproduksi untuk minimal itu DMO-nya 90,5 juta ton. Namun untuk sekarang kenaikan minimal itu ditingkatkan jadi 107 juta ton, memang di latar belakangnya adalah kebutuhan lokal. Salah satunya tadi saya bilang adalah 35.000 megawatt. Jadi memang sektor-sektor mining ini masih cukup potensi walaupun terkadang mempunyai sentimen negatif yaitu komoditas dari oil Bapak Ibu. Namun untuk saya pribadi kita bisa tahan sektoral mining tersebut untuk kedepannya karena memang harga batu bara juga masih cukup oke dan memang diprediksikan di akhir tahun nanti sampai 85 ininya harganya. Jadi saya pikir bahwa ini masih ada potensi untuk sektoral mining. Terus yang kedua adalah Mayora siapkan capex sampai 1 triliun. Ini versi kontan. Mayora akan menyiapkan capex 1 triliun. Dia perusahaan sektor konsumer menggenjot kinerja tahun ini. Tahun ini Mayora akan menganggarkan belanja modal sebesar 700 miliar sampai 1 triliun. Secara year to date, jumlah capex yang telah terserap yakni sebesar 245 miliar. Nah, untuk ini juga kemarin Mayora juga melakukan rapat umum pemegang saham Groups. Nah, untuk ada beberapa proyek yang akan dilakukan dari dana tersebut. Yang pertama adalah akan pengembangan pabrik di Balaraja atau Banten. Balaraja Banten maksud kami. Pabrik ini akan memiliki luas 40 hektar yang terdiri dari gudang dan pabrik. Pengembangan ini berupa penambahan kapasitas untuk menunjang kebutuhan bahan baku yang biasa bisa dibeli di luar. Ini bisa dipenuhi sendiri juga dari ini pabrik tersebut. Nah, memang secara consumer goods memang di bulan Juni Juli ini mempunyai potensi untuk penguatan Bapak Ibu dan dikarenakan memang bulan Ramadan dan juga akan
menjelang nanti bulan Lebaran, ini biasanya harga-harga bahan pangan atau bahan makanan juga akan naik. Itu juga terlihat dari beberapa sentimen consumer goods kemarin juga kalau saya perhatikan ini menguat cukup tinggi, maksudnya 3 hari belakangan ini cukup tinggi dan memang terakhir di 1,18 penguatannya dan ini memang harga indeksnya juga paling tinggi Bapak Ibu consumer goods maaf di 2.546. Nah, terus yang kedua adalah KBLI. Untuk KBLI akan mengakuisisi produsen kabel demi memperkuat pasokan. Nah, memang di KBLI sendiri versi kontan ini akan mengakuisisi 60% saham PT Langgeng Baja Pratama atau disebut LBP dari Gajah Tunggal Prakasa. Lewat akuisisi, KBLI berniat memperkuat bisnis kabel. Untuk LBP adalah untuk LBP sendiri yaitu adalah perusahaan yang berproduksi kawat bit, kawat terus kabel baja, tambang kawat dan penjelasan kawat CO2. Nah, untuk KBL sendiri ini mengeluarkan dana untuk akuisisi bernilai 163 miliar dan memang untuk saat ini KBLI sudah membayar 50 miliar dan sisanya akan dilakukan setelahnya dengan melakukan surat utang tanpa bunga. Nah, untuk KBLI sendiri, Bapak Ibu, memang ini perusahaan yang bergerak di sektor kabel dan memang perusahaan ini juga salah satu pendorong pasokan kabel kepada PLN. Yang memang rencana PLN lagi ada proyek 35.000 megawatt dan memang secara produksi peningkatan PLN, maksud saya adalah peningkatan eh, PLN yang untuk membuat proyek tersebut memang perlu dibantu oleh beberapa uh, perusahaan yang bergerak di kabel dan salah satunya KBLI. Untuk KBLI sendiri memang kita perhatikan secara fundamental memang cukup oke, dikarenakan penjualannya sangat baik dari tahun 2016 ini juga cukup tinggi dibandingkan tahun 2015 dan juga memang 35.000 megawatt ini akan direalisasikan sampai tahun 2019. Dan saya memprediksikan KBLI juga kita bisa ambil pada hari ini. Kita akan lihat chartnya Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini memang KBLI sudah berada di zona support Bapak Ibu. Dan memang di indikator stokastik sudah berada di zona oversold dan ada indikasi bahwa ini terjadi golden cross yang mengindikasikan adanya peluang penguatan pada KBLI. Namun perlu diperhatikan memang secara volume tidak terlalu tinggi dibandingkan volume dari bulan 30 Maret sampai dengan 24 Mei. Ini dikarenakan memang ada beberapa pelaku pasar yang melihat KBLI sedang di kuartal pertama memang kemarin juga dari laporan keuangan juga memang tidak naik tapi namun tidak maksudnya naik tapi terbatas maksudnya. Namun juga nanti di kuartal 2 kita akan perhatikan di bulan Juni akhir ini atau nanti di bulan Juli data itu keluar. Ini juga akan diperhatikan apakah penjualannya cukup oke. Bila mana nanti ada penjualan cukup oke, pelaku pasar mungkin akan mengambil dan sehingga harga sudah mulai naik dan saya mempunyai target dari teknikal. Ini kita bisa lihat area support kuatnya di area oke, Oke, area support itu berada di area 448 sampai dengan 475. Dan memang ini sudah berapa hari ya, 29 Mei sampai sekarang masih bergerak di area rawan area tersebut. Dan ini mengindikasikan ada penguatan dari gap. Nah, untuk saat ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu membeli, kami menyarankan untuk spekulasi buy di area 475 sampai dengan 490 dengan target itu di 560. Karena melihat berita KBL yang positif untuk mengakuisisi LBP ini memberikan potensi untuk adanya penguatan atau berkata sentimen positif karena perusahaan sedang menggalak-galakan untuk membuat produksi kabel secepat mungkin di tahun 2017 apalagi dengan PLN
memang masih dalam tahap kerjasama di tahun 2017. Oke, oke Bapak Ibu, kita mulai langsung ke Chatnesus. Hari ini saya akan membahas tentang BJTM. Nah, untuk sektor bank ini kemarin ini cukup tinggi, Bapak Ibu, menguat luar biasa, sangat tinggi sekali dikarenakan memang ada pemerikat efek yaitu Moody yang menaikkan sektoral tersebut yaitu bank, dan ini juga ada isu juga. Isu yang pertama adalah akuisisi Bank BCA terhadap beberapa, ini rumor ya Bapak Ibu ya, beberapa bank, yaitu pertama itu bisa AGRS, Bank INA atau disebut BINA, BGTG, dan juga BBHI. Jadi karena ada isu bahwa BCA akan mengakuisisi beberapa bank, ini juga mengindikasikan kemarin ada beberapa bank kecil ini naik cukup besar. Salah satunya Bank Agris atau disebut Bank AGRS, Bapak Ibu. Kemarin ini harganya tanggal 29 Desember tahun 2016 ini harganya di 91. Dan sekarang di 14 Juni 2017 harganya 232. Ini cukup tinggi juga karena memang ada rumor bahwa BCA akan mengakuisisi beberapa bank untuk peningkatan kerjanya, dan juga BBHI. BBHI ini kemarin juga di 29 Desember tahun 2016 ini harganya meningkat jadi 318. Itu juga BBHI, dan Bank Ganesha atau BGTG juga sama 29 Desember tahun 2016 harganya di 72, dan sekarang harganya di 141 pada tanggal 14 Juni 2017. Nah, sentimen-sentimen ini mendorong semua sektor maksud saya sentimen-sentimen ini membuat beberapa perusahaan yang bergerak di finance menguat, sehingga sektor finance juga menguat. Untuk saat ini saya akan memprediksikan tentang BJTM, Bapak Ibu. Untuk hari ini BJTM berada di area support kuatnya itu di kisaran 646 sampai dengan 664, dan sekarang harga sudah 695. Kita bisa spekulasi buy Bapak Ibu di area paling ketika di sini kita bisa spekulasi buy di area 680 sampai dengan 690, maaf maksud saya 700 untuk spekulasi buy, dan untuk targetnya saya memprediksikan target resistennya di 707 sampai dengan 716. Ini target resisten yang kuat dikarenakan memang ketika ada target resisten ini ketika candle atau BJT menyentuh target resisten ini ada potensi penurunan kembali, sehingga kita bisa taking profit di area 707 sampai dengan 716, dan kita bisa spekulasi buy tadi di area 600, maaf maksud saya 680, maaf maksud saya 676, area 676 dikarenakan juga ini support dari chart tanggal 31 Mei juga cukup kuat, 676 sampai dengan 700 untuk kita bisa spekulasi buy dengan target yang resisten 707 sampai dengan 716. Namun bila mana nanti terjadi target candlestick sudah berada di area di sini dan bisa tertembus, ini bisa jadi potensi lebih tinggi lagi di area 800 Bapak Ibu. Kurang lebih itu untuk BJTM. Yang kedua, yang kedua nih menarik adalah sektor agriculture Bapak Ibu, karena memang harga komoditasnya cukup tinggi kemarin sama 2 hari berturut-turut. Yang pertama sempat 4%, dan kedua ini hari ini cukup tinggi juga. Ini di area 3-4% juga maksud saya. Jadi sama nih. Nah, untuk agriculture saya menyarankan sektor AALI, maksud saya bukan sektor perusahaan AALI Bapak Ibu. Untuk AALI sendiri memang ini pergerakannya sudah downtrend, sudah arah ke bawah, dan memang saya memperhatikan kalau dari jauh ya, ini pergerakannya segini Bapak Ibu. Ini mengindikasikan masih ada pola downtrend dan memang belum ada pembalikan arah secara tinggi dikarenakan memang harga CPO yang fluktuatif cenderung melemah. Nah, kita bisa ambil momentum Bapak Ibu di area sini, yaitu di area support. Kita bisa juga spekulasi buy. Untuk saat ini IHSG, maaf,
AALI itu sudah berada di harga 14.325. Nah, kita bisa spekulasi buy di area 14.325 sampai dengan 14.300 14.400 maksud saya. Jadi kita bisa spekulasi buy di 14.325 sampai dengan 14.400 dengan target paling eh, medium short term itu di area 14.865 untuk short termnya. Namun bila mana medium term saya mempunyai target di area 15.325. Untuk saat ini memang secara fundamental Ali juga cukup baik dan juga share outstandingnya lebih rendah dibandingkan beberapa perusahaan, namun market cap-nya yang cukup besar. Ini yang mengindikasikan masih ada perusahaannya masih berjalan baik walaupun harga komoditasnya turun ya CPO. Jadi saya mempunyai target untuk di resisten di short termnya di area 14.860 maaf 14.850 lalu nanti kalau misalnya tertembus bisa di area 15.325. Ini untuk AALI. Lalu yang terakhir, saya akan membahas Aisyah. Wah, ini kemarin Aisyah juga banyak pertanyaan dari beberapa eh, teman-teman maupun juga nasabah. Untuk Aisyah sendiri memang kemarin sempat RUPS juga Bapak Ibu, dan RUPS-nya itu memberitahu bahwa sebenarnya mereka tidak akan membagikan dividen pada tahun ini, dan yang kedua juga ada laba maksudnya dengan RUPS tidak membagikan dividen akan terjadi laba ditahan, dan laba ditahan itu membuat beberapa kebijakan, salah satu ekspansi tentang minyak sawit Bapak Ibu. Jadi Aisyah selain menjual beras, mie maupun makanan-makanan ringan, rencana dia akan berekspansi di kelapa sawit atau oil, minyak. Nah, ini juga ada potensi kemarin juga cukup turun drastis. Kalau saya akan memakai Fibonacci retracement Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini saya sarankan Bapak Ibu untuk hold dulu bila mana Bapak Ibu mau beli ini Aisyah. Saya pikir ini ada momen di mana kita bisa beli perusahaan yang terbaik di harga yang buat saya rendah juga nih. Karena sebelum-sebelumnya Aisyah tuh bergerak di 2000-an Bapak Ibu, 2000 sampai dengan 2325. Secara fundamental Aisyah cukup oke, sangat baik apalagi ini sudah masuk musim area consumer goods di mana Juni Juli yang tadi saya bilang consumer goods ada potensi Juni Juli ini menguat karena kan yang tadi saya ada potensi kenaikan dari pendapatan karena penjualan setelah lebaran itu tinggi, apalagi dia mempunyai salah satu produk beras. Jadi saya mengindikasikan kita bisa ambil apa saham tersebut. Namun berdasarkan dari teknikal, saya memperkirakan harga ini masih hold, masih harga ini masih mencari pola di mana hold yang di area support itu di area 1610. Jadi untuk saat ini saya sarankan Bapak Ibu perhatikan dulu jangan sampai Bapak Ibu masuk dikarenakan masih ada potensi Aisyah menyentuh di area 1610. Namun bila mana pada perdagangan nanti uh, malah terjadi kebalikan, malah dia bergerak menguat di area 1690 dan tertembus, Bapak Ibu bisa beli di area maaf maksud saya bila mana nanti Aisyah menguat dan berada di resisten kuatnya di 1780, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di area 1780 sampai dengan 1840-an. Maksud 40, maksud saya 1800 ya 1840 karena ini ada fraksi. Jadi saya harus hati-hati juga untuk memberitahu. Jadi kita bisa spekulasi buy di area tertembus. Kalau resisten tertembus di area 1780 sampai dengan 1840 dan dengan target resisten tingginya di 2010. Jadi untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu Aisyah ini untuk hold dulu, lihat perdagangannya. Bila mana nanti dia turun menyentuh di
harga paling supportnya itu 1610. Ini juga bisa diakumulasi buy on weakness Bapak Ibu, dikarenakan ini harga sudah paling rendah sekali. Namun jangan banyak Bapak Ibu, namun buy on weakness saja. Namun bila mana harganya nanti menguat, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di area yang tadi saya sebut, yaitu di area 1780 sampai dengan 1840. Untuk Aisyah seperti itu, Bapak Ibu. Kurang lebih itu pada perdagangan hari ini. Eh, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Oh, Pak Kevin Adi, bagaimana saham KBLI Pak Kevin? Ini sudah dijelaskan Pak Kevin. Untuk saham KBLI sendiri memang kedepannya sekarang lagi membentuk pola support Pak Kevin. Ini kita bisa perhatikan. Nah, ini sahamnya, ini juga saham favorit saya. Dan memang ini saya suka sekali dengan saham tersebut dikarenakan memang potensi kedepannya masih cukup oke, dan memang masih bergerak di area support 474, dan memang 441 sampai dengan 474. Jadi untuk KBLI sendiri secara fundamental mereka masih mempunyai mengerjakan kontrak 2017, apalagi pada di bulan nanti Agustus mereka sudah membangun pabrik Pak Kevin. Jadi untuk Pak Kevin yang sudah mempunyai saham KBLI, tahan saja Pak, hold, jangan dijual karena ini masih potensi bagus, apalagi nanti laporan biasanya perusahaan yang bergerak di kabel itu kuartal 3 maupun kuartal 4 itu akan terjadi peningkatan penjualan, sehingga sentimen ini membuat nanti beberapa hari harga akan cenderung menguat. Nah, untuk saat ini memang secara teknikal KBLI masih malu-malu nih Pak, masih malu-malu untuk naik dan turun. Maksudnya untuk naik bukan turun ya, tapi karena turunnya sudah ada di area support kuatnya. Apalagi ada sentimen positif, KBLI kemarin juga akuisisi perusahaan kabel, yaitu hmm, yaitu namanya Langgeng Baja Pratama atau LBP, yaitu perusahaan ini bergerak di bidang kawat bed, kabel baja, tambang kawat, dan pengelasan kawat CO2. Ini dikarenakan untuk menguatkan produksi dari KBLI yang memang ada rencana tahun 2017 mereka dengan PLN akan masih masih melakukan proyek 35.000 megawatt. Jadi ini hanya pembentukan untuk produksi tersebut, Pak Kevin. Jadi saran saya untuk hold saja, dan memang saya mempunyai target di resistennya. Kita bisa perhatikan di resistennya itu di 558. Jadi untuk target tersebut untuk jangka pendek Pak Kevin bisa taking profit. Namun kalau misalnya Pak Kevin long term, saya sarankan tahan sampai di area 645. Kurang lebih seperti itu Pak Kevin. Ya, sama-sama Pak Kevin. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Oke, bila mana tidak ada pertanyaan, semoga hari ini juga bisa membuat Bapak Ibu, hari ini referensi hari ini supaya bisa membuat Bapak Ibu uh, melakukan spekulasi buy, sell, or hold pada perdagangan hari ini, dan juga memberikan gambaran, maksud saya memberikan gambaran untuk Bapak Ibu spekulasi buy, hold, maupun sell pada perdagangan hari ini. Semoga juga Bapak Ibu juga sehat selalu dan juga
bisa mendapat keuntungan dari referensi yang kami berikan. Terima kasih. Saya mengundurkan diri. Selamat pagi.